Selamat datang kembali di sesi bedah sumber pilihan Anda. Hari ini kita fokus ke bab 4 dari buku Ray Dalio, How Countries Go Broke. Kita mau kupas tuntas soal urutan arketipe. Iya, betul. Pola khas gimana sih negara biasanya masuk ke krisis utang? Nah, misi kita kali ini, membedah tahapan-tahapan kunci siklus ini, biar Anda lebih mudah memahaminya gitu ya. Ini kerangka yang menurut saya sangat penting dipahami, karena bisa bantu kita baca sinyal ekonomi global. Bukan sekedar kejadian acak, tapi, bagian dari pola historis yang lebih besar. Dalio kan merangkum dari puluhan studi kasus ya. Puluhan ya? Wow. Oke. Mari kita telusuri tahapannya kalau gitu. Mari. Sip. Kita mulai dari akarnya dulu ya. Seringnya nih, semua berawal dari periode di mana negara itu, banyak sekali berhutang. Iya. Nggak jarang pinjamnya dari luar negeri. Akibatnya, ya hutang numpuk. Kadang bisa dilihat dari, defisit neraca berjalan yang besar. Sederhananya, lebih banyak uang keluar daripada masuk. Betul, dan beban utang ini mulai tumbuh, seringkali lebih cepat dari pendapatan negara itu sendiri. Nah, ini dia kan, bibit kerentanannya muncul di sini. Tepat. Karena sentimen pasar itu kan bisa berubah cepat sekali. Aliran modal asing yang tadinya deras masuk, bisa tiba-tiba berbalik arah, keluar. Lalu pemerintah biasanya gimana tuh kalau sudah tertekan begitu? Nah, pemerintah yang tertekan ini biasanya coba berbagai manuver. Misalnya penghematan anggaran, austerity itu ya. Terus mulai juga cetak uang, walau awalnya mungkin terbatas. Cari pinjaman darurat dari lembaga internasional kayak IMF gitu. Terus apa lagi? Kadang mereka juga coba perpendek jatuh tempo utangnya, biar tekanan jangka pendeknya agak ringan. Sampai kalau parah banget, bisa terapkan kontrol modal. Itu loh, langkah membatasi uang ke luar negeri. Oke. Dari situ, situasinya seringkali jadi lebih panas ya? Eskalasi gitu? Iya, masuk ke tahap eskalasi. Minat pasar buat beli surat utang negara itu mulai kering. Udah nggak ada yang mau beli gitu kasarnya. Bisa dibilang gitu. Permintaan di pasar bebas anjlok. Nah, disinilah Bank Sentral seringkali terpaksa jadi pembeli terakhir. Harus turun tangan. Oke. Langkah pertamanya apa biasanya? Intervensi. Biasanya, ya, mereka coba dulu pertahankan nilai tukar mata uang. Caranya, ya jual cadangan devisa yang mereka punya. Tapi itu efektif? Kayaknya sering gagal ya. Nah, itu dia. Dalio menunjukkan, ini seringkali cuma buang-buang amunisi. Sia-sia. Banyak bank sentral, malah habis lebih dari separuh cadangan devisanya sebelum akhirnya nyerah. Separuh lebih ya? Iya. Ironisnya, upaya mempertahankan nilai tukar ini malah sering mempercepat larinya modal. Karena pasar lihat, ini pertahanannya rapuh, pasti jebol, gitu. Jadi kayak sinyal negatif malah ya? Oke. Terus, kalau cadangan devisa sudah terkuras, apa langkah bank sentral berikutnya? Kan nggak bisa jual cadangan lagi. Mereka biasanya beralih ke strategi lain. Mungkin Anda pernah dengar, quantitative easing atau QE, atau ya monetisasi utang. Monetisasi utang? Maksudnya gimana tuh? Intinya, bank sentral beli surat utang pemerintahnya sendiri, tapi belinya pakai uang baru yang mereka ciptakan sendiri. Cetak uang lah, sederhananya. Nah, ini poin penting dari Dalio nih, perlu Anda ingat. Langkah ini secara fundamental mengubah neraca bank sentral. Komposisi asetnya berubah. Berubah gimana? Asetnya geser. Dari yang tadinya aset keras, misalnya emas atau mata uang asing, jadi aset lunak. Aset lunar? Iya, aset lunak itu berupa klaim ke pemerintahnya sendiri. Kan cuma surat utang pemerintah, gitu. Oke, paham. Dan krisisnya makin parah dong ya kalau gitu? Makin parah, karena aktor lain juga ikut memperburuk. Bank domestik yang dulu mungkin didorong buat beli surat utang pemerintah, sekarang malah terpaksa jual karena butuh likuiditas. Pengusaha, baik lokal maupun asing, juga buru-buru pindahin dananya ke luar negeri. Bank internasional, nutup keran kredit, lengkap sudah. Akhirnya kita sampai di puncaknya ya, tahap akhir krisis. Betul, titik klimaksnya. Ini biasanya berarti apa? Devaluasi mata uang yang besar atau restrukturisasi utang? Seringkali kombinasi keduanya, devaluasi mata uang yang tajam dan atau restrukturisasi utang. Restrukturisasi ini bisa macam-macam ya. Mulai dari potong nilai pokok utang, perpanjang tenor, sampai yang paling ekstrem gagal bayar atau default. Ini pasti momen yang pahit banget ya. Tapi mungkin memang perlu untuk penyesuaian. Sangat pahit, tapi seringkali tak terhindarkan. Ini bagian dari proses untuk mencari keseimbangan baru, walau menyakitkan.
Oh ya, ada satu lagi temuan Dalio yang menarik banget di fase ini. Terutama buat Anda yang perhatikan soal aset. Oh iya, apa itu? Jadi, secara historis, selama periode devaluasi besar-besaran itu, aset real kayak emas atau komoditas, kalau dinilai pakai mata uang lokal yang anjlok, itu ya, kinerjanya cenderung jauh lebih baik daripada kalau kita pegang obligasi pemerintah negara itu. Wah, kontras banget ya. Jadi, pegang obligasi pemerintah pas devaluasi itu rugi besar, sementara emas atau komoditas malah naik nilainya dalam mata uang lokal. Tepat sekali. Itu temuan historis yang konsisten menurut Dalio. Oke. Nah, setelah badai krisisnya agak reda nih, gimana biasanya negara bisa keluar dari jeratan rasio utang terhadap PDB yang tinggi itu? Kan utangnya masih numpuk. Ada beberapa faktor yang biasanya membantu menurunkan rasio itu secara bertahap. Pertama, inflasi. Inflasi yang tinggi pasca devaluasi itu kan mengikis nilai real dari utang yang ada. Jadi utangnya terasa lebih ringan. Oke, inflasi bisa bantu ya. Terus? Kedua, kalau ekonomi bisa pulih dan tumbuh lagi, pertumbuhan PDB real itu penting. Ketiga, pembelian utang oleh Bank Sentral, QE tadi, itu bisa saja terus berlanjut untuk beberapa waktu. Jadi, QE nggak langsung berhenti ya? Belum tentu. Keempat, kalau pemerintah berhasil mencapai surplus anggaran primer, artinya pendapatan pajak lebih besar dari belanja non-bunga. Ini susah, tapi sangat membantu. Dan yang terakhir? Yaitu tadi, penghapusan sebagian utang lewat restrukturisasi atau default, itu langsung memotong jumlah utangnya. Tapi, apakah masalahnya langsung selesai begitu saja? Kayaknya enggak ya. Tepat sekali. Jangan lupa masih ada sisa utang yang lumayan besar biasanya. Nah, beban bunga dari sisa utang ini bisa tetap jadi penghambat pertumbuhan ekonomi bertahun-tahun ke depan. Akhirnya sih tercapai semacam keseimbangan baru, tapi ya sayangnya sejarah menunjukkan ini seringkali cuma jadi titik awal lagi. Maksudnya, titik awal buat siklus berikutnya. Iya, siklus utang baru bisa dimulai lagi di masa depan. Begitu terus polanya. Jadi, kalau kita simpulkan nih ya, inti utamanya adalah ada pola siklus krisis utang negara yang cenderung berulang. Si urutan arketipe ala Dalio ini. Walaupun detail tiap negara bisa beda-beda. Betul. Polanya jelas, mulai dari pinjaman berlebih, terus tekanan pada pemerintah, lalu intervensi bank sentral yang seringkali sampai ke batas kemampuannya. Dan akhirnya, penyesuaian yang menyakitkan, entah itu lewat devaluasi atau restrukturisasi utang. Iya. Nah, buat Anda para pendengar, memahami urutan ini tuh kayak punya peta. Anda jadi bisa melihat berita ekonomi suatu negara bukan cuma sebagai potongan kejadian random, tapi sebagai kemungkinan pergerakan di sepanjang tahapan siklus ini. Jadi bisa mulai memperkirakan ya kira-kira apa nih yang mungkin terjadi selanjutnya, berdasarkan pola historis yang sudah ada. Mungkin yang masih halus ya, dalam kebijakan atau kondisi ekonomi negara-negara besar dunia saat ini, yang menurut Anda kok kayaknya mulai mirip-mirip nih sama pergerakan di salah satu tahapan awal dari urutan krisis utang yang digambarkan Dalio. Coba Anda renungkan, sampai jumpa di sesi berikutnya.